Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu PR terbesar saya ketika menerima mandat untuk memimpin Jawa Tengah adalah persoalan kemiskinan dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Setelah saya otak-atik, jika cuma mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan persoalan itu. Bisa 20 tahun, 30, bahkan mungkin 50 tahun. Intinya, kita menolak jalan biasa-biasa saja. Harus ada alternatif yang komprehensif. Dan alhamdulillah, setelah ngobrol dengan para kiai, dengan teman-teman di Pemprov, serta para akademisi, kita temukan jalan itu, yaitu mengoptimalkan Badan Amil Zakat Nasional. Karena kita tidak bisa melakukan intervensi zakat kepada masyarakat, maka seluruh pejabat dan pegawai kita ajak untuk rembugan. Akhirnya deal. Setiap bulan seluruh pegawai Pemprov Jateng yang muslim akan mengeluarkan zakat 2,5% dari gaji dan akan langsung dipotong setiap bulannya, termasuk pendapatan-pendapatan yang mereka terima. Sebelum itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, penerimaan zakat kita cuma sekitar 110 juta rupiah pada tahun 2014. Tapi setelah rembugan itu dan kita keluarkan surat edaran, alhamdulillah zakat kita mencapai 1,9 miliar rupiah. Tapi setelah saya hitung-hitung, rasa-rasanya kok mestinya bisa lebih dari itu ya. Sosialisasi kita gencarkan lagi, dan mulai dari edukasi kewajiban zakat sampai pemanfaatan dana zakat yang kita terima. Ini untuk membantu saudara-saudara kita loh, bukan untuk siapapun. Untuk modal usaha tanpa bunga, untuk beasiswa, untuk membangun rumah tidak layak huni, dan banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, tahu hasilnya setelah itu? Dari 1,9 miliar rupiah dana zakat yang kita terima pada tahun 2015 langsung bus melonjak mencapai 8,5 miliar rupiah pada tahun 2016. Melonjak lagi pada tahun 2017 sebesar 18,1 miliar rupiah dan melonjak lagi menjadi 31,7 miliar rupiah pada tahun 2018. 48,9 miliar rupiah pada tahun 2019 dan 50,4 miliar rupiah pada tahun 2020. Dan melonjak lagi pada tahun 2021 kemarin menjadi 57 miliar rupiah. Dan insya Allah tahun ini akan meningkat lagi karena sampai bulan Oktober kemarin kira-kira sudah terkumpul 57 miliar rupiah. Dengan capaian itu saat ini Basnas berperan sangat penting pada peningkatan perekonomian Jawa Tengah di segala sektor. Mulai dari perekonomian, pendidikan, pertanian, sampai perumahan. Artinya, ketika sebuah kesadaran untuk menunaikan sebuah kewajiban itu kita sampaikan, banyak juga kok yang menaati, apalagi ini adalah kewajiban yang sifatnya sosial kemasyarakatan, bukan kewajiban yang sifatnya personal. Dan agama menyediakan ruang untuk itu. Tentu kita tidak bisa serta-merta langsung frontal memerintahkan, ayo, zakat. Kalau tidak, nanti kamu dosa loh. Tidak begitu. Nanti masuk neraka. Oh, tentu tidak begitu. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita mesti memilih narasi yang tepat, yang langsung nancep di hati. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di majelis mulia ini lebih memahami itu. Saya hakul yakin itu. Saya kira hal itu bisa diperlakukan di mana saja. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, cita-cita kemakmuran memang harus disengkuyung oleh semua kalangan. Maka mengoptimalisasi peran semua kalangan itu menjadi semangat yang bisa menyala-nyala karena itu sangat penting. Termasuk panjenengan semua yang hadir di sini, meski tidak selamanya niatan baik diterima dengan baik, tapi percayalah Allah akan memberi kita jalan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.